Malang punya segala macam bakso, mulai dari yang mainstream sampai bakso yang punya rasa manis. Nggak percaya? Eits, bukan terbuat dari daging sapi, fams. Semangkok bakso ini adalah replika. Fams, kue yang satu ini disebut dengan Korean Buttercream. Sajian ini bisa dibilang lagi ngetren di Indonesia karena desainnya nggak biasa. Nggak seperti cake lain yang memadukan kepingan coklat dengan keju atau bahan lainnya. Kudapan ini terbilang cukup sering seliweran di drakor alias drama Korea, kecintaan remaja masa kini. Hihihi. Biasanya, kue ini menggunakan 2 buah sponge cake karena ukurannya yang cukup tinggi. Gak hanya buttercream warna-warni, diperlukan juga bihun ala-ala keju parut dan sedikit pewarna makanan. Di tangan Caca Shirley inilah dibuat replika bakso, fams. Untuk menggabungkan 2 sponge cake, tiap lapisannya harus diberikan cream cheese dan parutan keju, biar ada rasa gurih-gurihnya gitu. Karena teksturnya lengket dan mudah dibentuk, kedua cake ini bisa menyatu dengan sempurna. Nah, kue ini juga yang digunakan sebagai mangkok, fams. Diameter bagian bawah kue harus dibentuk lebih kecil dibandingkan dengan bagian atasnya. Jangan lupa, permukaan kue juga perlu diratakan, fams. Nggak perlu khawatir kalau sponge cake punya tampilan yang nggak cantik. Soalnya, seluruh bagian kue ini akan dilapisi dengan buttercream yang bisa mempercantik tampilannya, fams. Selain itu, bisa memperkaya rasa dan menjaga kelembabannya. Jadi, kue nggak akan cepat kering. Oh iya, dalam Korean Buttercream tidak mewajibkan penggunaan sponge cake. Kalian bisa menggantinya dengan jenis brownies atau cake lain. Tapi sponge cake dipilih karena relatif punya rasa manis, nggak sepekat brownies, fams. Maklum, buttercream yang digunakan sudah punya rasa manis. Selain itu, teksturnya juga lebih ringan dibandingkan dengan brownies. Setelah kue dibentuk mirip mangkok, bikin baksonya yuk. Bakso ini juga dibuat dari buttercream dengan pewarna abu-abu, fams. Nggak perlu pakai spout mahal-mahal. Cukup pakai plastik segitiga yang ujungnya digunting kecil aja. Hihihi. Karena yang mau dibuat adalah bakso khusus, jadi permukaannya harus dibuat lebih licin. Hati-hati ya, fams, buttercream tuh rentan banget. Kalau kesenggol dikit aja, bisa berubah bentuk. Makanya, bakso ini harus didiamkan beberapa saat agar teksturnya keras. Kalau masuk kulkas, lebih bagus tuh. Selanjutnya, bikin pangsit, fams. Untuk kulitnya dibuat dari gumpalan coklat berwarna orange yang sudah dicampur dengan glukosa. Jadi teksturnya mirip fondant tuh. Shirley sengaja nggak pakai fondant karena bahan yang satu ini memiliki rasa yang sedikit pahit jika dikonsumsi. Untuk bagian isinya, diberikan buttercream lagi, fams. Oh ya, Shirley fokus membuat Korean Flower Buttercream sejak tahun 2015. Untuk menguasai teknik menghias kue ini, ia langsung belajar ke ahlinya di negeri ginseng sana. Nah, keahlian inilah yang mengantarkannya menjadi instruktur Korean Style Buttercream, fams. Kalau kalian mau belajar private, juga bisa kok. Oh ya, fams, mie kuningnya ini juga terbuat dari buttercream. Lagi-lagi, nggak perlu pakai spout ya. Bisa dibuat dadakan dengan piping bag, alias kantong plastik segitiga. Beda lagi sama bihunnya nih, fams. Si kenyal yang berwarna putih tulang ini ternyata dibuat dari agar-agar loh. Hihi, seru ya, fams, pembuatannya. Nah, untuk menghasilkan kuahnya yang transparan harus pakai gelatin, fams. Oh iya, agar-agar berbeda dengan gelatin ya. Agar-agar berasal dari dinding sel spesies rumput laut, sedangkan gelatin dibuat dari kolagen hewan ternak. Misalnya dari tulang atau kulit. Meskipun berbeda, kedua bahan tadi bisa membentuk gel, fams. Oh ya, kue ini bisa bertahan hingga 4 jam di suhu ruangan, dan seminggu jika di dalam kulkas. Kalian tertarik membelinya? Bisa dibawa pulang dengan merogoh kocek mulai dari 500.000 sampai jutaan rupiah, fams. Perbedaan harga ini bisa dilihat dari tingkat kerumitan dan ukuran kuenya, fams.